Pemirsa, kasus robot trading tengah menjadi perhatian di masyarakat. Terakhir, dugaan kasus investasi ilegal robot trading DNA Pro yang tengah mendapatkan penanganan dari pihak kepolisian. Kerugian yang ditimbulkan di tengah masyarakat pun mencapai miliaran rupiah dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Seperti apa cerita di balik dugaan kasus investasi ilegal robot trading DNA Pro? Ikuti fakta kali ini bersama saya, Ken Ane. Kasus investasi bodong DNA Pro tengah menjadi sorotan. Investasi robot trading ilegal ini telah menelan banyak korban. Diperkirakan, kerugian akibat investasi bodong DNA Pro mencapai 97 miliar rupiah. Bareskrim Polri telah menetapkan 12 tersangka di kasus dugaan investasi robot trading ilegal DNA Pro ini. 7 orang diantaranya sudah ditahan polisi. Terakhir, pihak kepolisian menangkap bos DNA Pro, yaitu Eliazar Daniel Piri alias Daniel AB. Polisi menangkap Daniel AB pada Minggu malam 24 April 2022 di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah sebelumnya Bareskrim Polri telah menerbitkan red notice terhadap 3 tersangka kasus tersebut. Saat yang bersangkutan kembali ke Indonesia dari Turki. Nah, saat ini masih proses penanganan oleh tim penyidik. Ya. Artinya penangkapan tanggal 23 atau tanggal 24? Terakhir kita dapat infonya tanggal 24, Pak. 23 jam 21.00. Itu malamnya. Pesawat KLM dari Turki via Singapura. Itu diamankan oleh penyidik Bareskrim. Saya akan kembali ke Indonesia dalam minggu ini. Sementara itu, Kementerian Perdagangan bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim juga telah menyegel kantor pusat DNA Pro yang terletak di sebuah kawasan perkantoran elit Jakarta Barat. Penyegelan ini dilakukan kembali setelah sejumlah karyawan DNA Pro nekat membuka segel awal dan berupaya kembali mengoperasikan kantor robot trading ilegal tersebut. PT DNA Pro Academy ini diduga melakukan kegiatan tanpa usaha izin yang di dalamnya mengklaim di dalam perizinan dokumen yang kami terima yang kami punya dia melakukan kegiatan penjualan langsung atau multi level marketing. Tidak berhenti sampai di sini. Jajaran kepolisian juga memanggil sejumlah artis yang dianggap memiliki keterkaitan dengan operasional platform robot trading ilegal ini. Bahkan Ivan Gunawan, salah satu desainer ternama yang juga kerap menjadi pembawa acara di layar kaca, mengembalikan uang kontrak kerja sebagai brand ambasador DNA Pro. Pemeriksaan hari ini Bang Ivan gimana? Oke, jadi hari ini saya memenuhi panggilan Bareskrim Polri di dalam permasalahan sangkutan saya bersama dengan masalah DNA Pro. Jadi tadi saya ditemani oleh kuasa hukum saya Bang Sandi Arifin. Jadi saya sudah melakukan dan menjawab kurang lebih sekitar 20 pertanyaan. Sudah saya jawab dengan sangat kooperatif. Jadi di sini saya ingin menegaskan kepada teman-teman media bahwa hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story gitu. Jadi hubungan saya adalah pure hubungan profesional antara artis dan DNA Pro. Tidak hanya Ivan Gunawan, aksi mengembalikan uang juga dilakukan oleh pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Rizky dan Lesti sempat diperiksa selama 5 jam oleh tim penyidik Polri. Keduanya sepakat mengembalikan uang sebesar 1 miliar rupiah yang merupakan pemberian dari Stefanus Richard atau Stephen Richard
yang merupakan CEO dari DNA Pro. Stephen sendiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh kepolisian. Sampai bisa itu kami tidak tahu nominalnya berapa. Ternyata beliau membawa uang sebanyak 1 koper yang senilai 1 miliar rupiah. Setelah itu pun kami pun masih mempertanyakan sebenarnya, ini uang sebanyak ini terlalu banyak untuk red card kami sebenarnya, untuk postingan kami gitu. Karena saat itu dia hanya minta postingan di Instagram dan hanya mungkin di YouTube lah gitu kan ya. Karena ini ditujukan untuk anak, makanya sampai sekarang uang itu nggak pernah kami sentuh. Karena memang itu kami simpan untuk anak benar. Gitu. Makanya tadi begitu kita dipanggil oleh Bareskrim, kita memang sudah mempersiapkan uang itu yang belum kita sentuh sama sekali. Kita akan belajar lebih baik ke depannya untuk jauh lebih hati-hati, untuk jauh lebih teliti lagi. Harus ditanya dulu detailnya ini baiknya ke depannya akan konsekuensi seperti apa, terus ke kitanya juga ada dampak apa, kayak gitu ya. Mulai dari hal-hal kecil lah kita akan jauh lebih teliti lah. Dan Mbak Lesti untuk pemeriksaan berita acara hari ini, dan juga sudah menyerahkan semua yang memang bukan hak miliknya, sudah diserahkan kepada pihak penyidik. Tadi ada sekitar 19 pertanyaan yang sudah dijawab, dan setelah menjawab semua pertanyaan, klien kami juga menyampaikan untuk kedepannya akan kooperatif untuk menjalankan proses yang sedang berjalan ini. Peran dan keterlibatan sejumlah selebriti tanah air dengan DNA Pro memang beragam. Ada yang sekedar mengisi acara DNA Pro, ada yang menjadi brand ambassador, ada pula yang terlibat dalam urusan jual beli. Billy Saputra misalnya. Adik almarhum Olga Saputra ini dikejutkan oleh Stephen Richard yang datang dan membeli mobil Billy yang memang tengah dipasarkan lewat media sosialnya. Proses jual beli tersebut dibagikan Billy melalui akun Instagramnya yang kemudian menjadi ajang promosi DNA Pro. Selanjutnya ada nama Yosi Mokalu atau yang dikenal sebagai Yosi Project Pop yang juga memenuhi pemanggilan polisi pada Jumat 22 April 2022. Jadi awalnya itu saya di awal Agustus tahun 2021 diminta oleh perwakilan dari DNA Pro untuk membuatkan mereka jingle. Kenapa demikian? Mungkin karena mereka mengetahui saya sering membuatkan lagu untuk orang, karena itu bagian dari jasa yang saya lakukan selain membuat lagu untuk Project Pop. Nah, jadi datanglah mereka dan memintakan saya untuk membuat jingle. Di awal Agustus tersebut, biasanya kalau membuat lagu itu membuat demo dulu. Nah, untuk membuat demo itu saya bukan cuma menawarkan notasi, tapi lirik, ya kan? Liriknya seperti apa? Tentu saja saya harus cari tahu perusahaan yang meminta saya bikin jingle tersebut. Pada saat itu saya mencari infonya, memang di bulan Agustus tersebut info yang menyatakan bahwa DNA Pro adalah sebuah perusahaan yang ilegal atau semacamnya itu tidak ada. Jadi saya rasa saya sama seperti yang lain juga yang tertipu, baik yang invest di situ ataupun di hire jasanya untuk melakukan pekerjaan yang serupa. Kalau dalam hal ini saya adalah membuat lagu. Untuk membuat lagu memang saya ada rate card ya, tapi kadang-kadang rate card ini harus disesuaikan dengan permintaan khusus kalau ada permintaan khusus, dan juga disesuaikan dengan siapa saya membuat lagu. Artinya gini, saya ini punya talenta buat lagu tapi nggak bisa main musik, jadi saya butuh music arranger. Nah, untuk dengan DNA Pro dan tim yang bekerja untuk membuat produksi lagunya, di kontrak itu kita di angka 115. Oke, jadi saya menyatakan siap membantu penyidikan dan apapun yang dibutuhkan untuk menjadi bukti, saya siap serahkan untuk teman-teman di sini, untuk teman-teman. Yosi mengaku sama sekali tak tahu menau
seputar aktivitas platform robot trading ilegal ini. Sejumlah artis yang namanya masuk dalam daftar saksi kasus DNA Pro cukup menyita perhatian masyarakat. Ditambah lagi sejumlah artis tersebut selain dipanggil sebagai saksi, pihak kepolisian juga meminta agar uang yang telah diterima artis tersebut yang berasal dari DNA Pro turut disita oleh pihak kepolisian. Namun ada hal yang berbeda dengan artis penyanyi Rosa. Sebelumnya kabar beredar bahwa penyanyi Sri Rosa Roslaina Handiani atau Rosa telah mengembalikan uang yang dia terima saat tampil di acara DNA Pro di Bali pada Desember tahun lalu. Dirinya mendapatkan bayaran sekitar 172 juta rupiah saat itu. Namun kabar terakhir bahwa Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Wisnu Hermawan mengatakan, tim penyidik tidak menyita uang bayaran Rosa saat menyanyi di acara DNA Pro pada Desember 2021. Selain Rosa, ada pula nama Choky Sitohang. Choky Sitohang termasuk artis yang tidak menyerahkan uang yang berasal dari DNA Pro kepada pihak kepolisian. Apa yang menyebabkan Choky Sitohang tidak menyerahkan uang yang berasal dari DNA Pro kepada pihak kepolisian? Tim Fakta pun berhasil mendapatkan keterangan langsung dari Choky Sitohang. Bang Choky, jadi betul ya kemarin sempat menerima surat panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian? Betul, sempat Mbak Vita. Jadi dipanggil. Saya terima di kantor saya tanggal 16 bulan April. 16 bulan April terimanya, diminta datang tanggal 19 bulan April. Tapi karena saya nggak bisa tanggal segitu karena sudah ada tugas, saya minta untuk ditunda dan saya kasih tanggal berikutnya tanggal 26 bulan April. Jadi tanggal 26 itu saya sudah sangat siap sebenarnya untuk bertemu dengan rekan-rekan penyidik. Tanggal 24-nya hari Minggu ditelepon oleh penyidik, disampaikan bahwa pemeriksaan tanggal 26 itu untuk sementara ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Alasannya pihak Polri punya alasan spesifik sendiri, saya hanya taat saja, jadi saya ikuti aja skemanya seperti apa. Oke, nah ini kan kemudian bicara soal konteks DNA Pro belakangan terakhir ini menjadi diskursus hangat di publik. Iya. Respon dari Bang Choky sendiri gimana? Saya kaget, sejujurnya saya kaget. Sebagai warga negara Indonesia saya kaget sekali. Apalagi udah muncul jadi isu nasional ya. Ada kejahatan di balik dari setiap tindakan gitu. Yang bikin kami kaget lagi adalah bahwa ya ternyata orang-orang yang saya pernah temui juga mereka diduga telah melakukan penipuan kepada banyak nasabah mereka, anggota mereka. Nah, respon yang kedua saya prihatin. Saya prihatin, tapi saya tidak menyesal saya pernah berikan mereka ilmu. Karena mereka anak bangsa, Mbak. Mereka anak bangsa. Dan ketika kami melakukan perjanjian untuk melatih mereka secara komunikasi juga, itu kewajiban saya sebagai seorang profesional. Dan pada saat kami melatih mereka bulan Januari, nggak ada satupun lembaga hukum di Indonesia, badan pengawas, apapun yang ada di level eksekutif, legislatif, atau bahkan judikatif pun tidak menyatakan bahwa DNA Pro adalah sebuah usaha ilegal. Nggak ada. Ya buktinya apa? Mereka bisa berdagang. Mereka bisa melakukan acara-acara, bikin banyak orang datang, kumpulkan simpatisan. Bebas-bebas aja tuh. Kami sebagai profesional mengajar mereka. Terus ada penyanyi, rekan-rekan saya yang lain yang MC dan lain sebagainya. As a professional, they did what they had to do. Gitu. Jadi kami ini rentan gitu. Kita semua ini rentan. Kalau misalnya Mbak, Mas, rekan-rekan di balik kamera ini juga pernah ingin berupaya untuk melipat gandakan kekayaan lewat opsi ini, kita jadi orang yang rentan kena tipu. Gitu. Kami sudah bersikap profesional dengan mengecek latar belakang mereka secara umum. Tadi Mbak bilang, kan sempat dilarang. Enggak tuh Mbak. Kami bahkan nggak tahu bahwa itu sempat dilarang. Mereka ada di ranah abu-abu. Dibilang ilegal enggak, dibilang legal juga enggak. Karena belum ada aturan perundang-undangan yang membuat bisnis mereka menjadi putih gitu. Buktinya apa? Buktinya anggota yang ikut di sana, begitu banyak jumlah manusia yang menanamkan uangnya di sana.
banyak figur publik yang ikut ke sana. Jadi sebelum saya melatih, mengajar mereka, sebelum ketuk palu dari perusahaan saya, oke maju gitu. Nggak ada data ditolak begitu. Oke. Nggak ada. Oke. Pertanyaan saya berikutnya kalau gitu, Bang Coki. Kalau kita melihat ada beberapa nama artis yang kemudian sempat dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian dalam kapasitas sebagai saksi, itu kan sempat kemudian menyatakan bahwa akan mengembalikan sejumlah apa saya sebutnya uang begitu hasil dari kerjasama dengan DNA Pro. Nah, bagaimana dengan Bang Coki? Karena saya belum masuk ke dalam pemeriksaan itu. Tapi kalau misalnya nanti kemudian dimintai keterangannya dan juga diminta untuk mengembalikan uang? Kalau dimintai untuk mengembalikan uang dari hasil profesionalitas kami, nanti dulu. Ini pertama saya tidak mau melampaui kewenangan penyidik untuk bertanya hal ini kepada saya. Saya akan memberikan jawaban kepada mereka nantinya. Tapi secara logis begini Pak, saya kerja profesional, kerjasama antara perusahaan mereka dan perusahaan saya. Dalam sebuah kerjasama, pajak sudah timbul Mbak. Kami para pengajar sudah diberikan harga. Ya, kami sudah dapat prestasi, ya, kontraprestasi dari prestasi yang kami berikan pada mereka. Uangnya sudah kami pakai, sudah kami bayarkan pajak negara, laporkan SPT tahunan saya bulan Maret kemarin. Operasional di kantor sudah keluar, pembagian saham divestasi di perusahaan saya sudah lakukan. Terus yang mau dikembalikan apa? Kan gitu. Atas dasar apa mesti dikembalikan? Kalau ada rekan-rekan saya yang lain yang mengembalikan karena alasan moral, itu urusan pribadi mereka. Karena mungkin saja mereka menerimanya secara sukarela dari orang-orang tertentu yang punya kewenangan untuk memberikan uang sebesar itu. Tanpa adanya legalitas yang jelas, seperti yang saya punya legalitas. Sehingga mereka nggak mau ibaratnya, oh saya makan uang yang hanya disawer, atau uang yang hanya diberikan cuma-cuma tanpa ada prestasi kerja. Monggo, silakan, itu moralnya beliau semua. Saya jelas Mbak, kerja yang sudah menimbulkan penghargaan dari kerja tersebut. Dan ini yang paling penting, kontrak kerja kami sudah berakhir pada saat kewajiban kami diberikan pada mereka. Jadi jangan melanggar hukum hanya demi atas nama penegakan hukum. Karena gini Mbak Vita, aliran dana itu kan bisa ditelusuri oleh pihak berwenang. Dalam hal ini PPATK tentunya. Bisa PPATK, Polisi bisa dan juga Dirtipidexus ya. Mereka yang punya areanya di situ memang. Silahkan ditelusuri. Tapi apakah lantas saya dianggap menerima uang haram? Padahal kami bekerja profesional dan kembali pada pernyataan saya semula, kami nggak punya kewenangan, kemampuan untuk menelisik aliran dana. Nggak bisa karena kami profesional. Taunya terima job, ya kami lakukan pembekalan pada mereka. Terus yang kedua, kalau memang semua yang ada dalam pusaran masalah ini dianggap sebagai penerima uang haram, Mbak. Terus gimana dengan tukang bubur ayam di sebelah kantornya DNA Pro itu loh? Terus ada BUMN yang menyediakan BBM, bahan bakar minyak. Atau ada BUMN yang menyediakan tiket ketika dibeli tiketnya oleh pihak mereka untuk menerbangkan eksekutif DNA Pro ke suatu daerah. Harus diperiksa dong, Mbak. Jangan cuma kami yang kerja menerima dari aliran dana mereka. Semua harus diperiksa, tukang bakso yang karena uangnya itu dibeli baksonya, ya nggak Mbak? Bubur ayam dibeli, kan ribet Mbak. Masa semua lantas dipersalahkan? Nah ini kemampuan penyidik, saya percaya secara profesional kan Polri sudah punya rambu-rambunya untuk melakukan ini. Ya kami menunggu saja, tapi ingat saya kooperatif. Sedikitnya sekitar 122 orang korban yang telah melaporkan kerugian yang mereka alami akibat mengikuti investasi robot trading ilegal DNA Pro. Ke-122 orang tersebut melaporkan PT Digital Net Asset yang menyebabkan uang miliaran rupiah milik nasabah hilang. Tim Fakta berkesempatan menemui Wendy, seorang pengusaha yang mengalami kerugian mencapai angka 23 miliar rupiah akibat berinvestasi di DNA Pro. Wendy menceritakan bagaimana mulanya dia tergiur, ikut berinvestasi hingga mengalami kerugian besar. Ya pemirsa, apa sebenarnya yang dijanjikan oleh
investasi ilegal yang ternyata ilegal DNA Pro ini kepada korban-korbannya. Nah, kita akan coba cari tahu langsung pada salah satu korban dari DNA Pro itu sendiri, Wendy Chandra, sudah bergabung bersama kita. Bang Wendy, apa kabar? Baik. Ya, Bang Wendy kemarin sudah sempat memberikan pelaporan atas DNA Pro ini ke Barreskrim Polri, betul? Di Mabes Polri, ya. Ya, oke. Bang, mungkin bisa dibagi ceritanya ke kita. Awal bisa gabung dengan DNA Pro ini, taunya dari mana? Awal bergabung itu dapat info dari teman keluarga ya. Mereka bilang ada robot trading baru gitu. Alhasil ya namanya kita penasaran, pengen tahu. Kita nanya-nanya, terus akhirnya sih diarahinnya ke ikut Zoom meeting yang dibikin oleh founder grup. Kebetulan grup aku itu Rudi Kusuma, Ruduts ya, grup Ruduts. Nah, jadi ada manajemen DNA, ada Ruduts yang bikin acara Zoom meeting. Nah, dari situlah mereka meyakinkan gimana sih cara kerjanya, kenapa bisa dapat profit konsisten. Mungkin bisa lebih detail lagi Bang Wendy, seperti apa? Komisinya nanti akan seperti apa, atau revenue atau keuntungan yang dijanjikan kepada para membernya ini seperti apa sih Bang Wendy? Jadi kalau yang mereka bilang sih, mereka pasti langsung ngomong ya kalau ini real trading. Selama ini mereka selalu bilang ini real trading, bukan Ponzi. Lalu mereka ngejelasin kalau di sini itu di DNA itu mereka 70% mereka benar-benar pakai robot untuk algoritma robot, lalu 30% itu mereka handle by analis. Jadi just in case kenapa-napa mereka bisa take over, alasannya itu ya kan. Dan so far sih memang kelihatannya ya lumayan oke gitu ya kan, meyakinkan. Terus kalau itu yang bikin mereka bisa dapat profit konsisten 1% per hari atau ya maksimal 20% per bulan. Ya, itu target mereka. Dan kalau untuk masalah komisi dan lain-lain itu sih kita dijelasin kalau mereka itu kan ada penjualan robot. Jadi selain contohnya kita investasi 100% nominal investasi kita harus nambah 10% lagi untuk biaya robot. Itu kita harus beli. Nah, mereka bilang untuk komisi bonus, kenapa bisa mereka kasih? Karena mereka ngambil dari robot itu. Jadi kita beli robot, ada sekian persennya itu dipakai untuk fee jaringan, komisi jaringan. Nah, jadi yang itu yang menarik. Oh, oke. Jadi kita kalau misalnya amit-amit kenapa-napa nih, lihat gelagat udah nggak benar, kita mau narik, berarti kan bisa kan. Beberapa hal yang sempat dirasa janggal oleh Bang Wendy itu apa? Kadang-kadang nih ya, yang paling sering itu pada saat mereka open position atau close position, pada saat mulai trading atau close, itu mereka tuh sering ada gap, sering ngehang, lemot dulu aplikasinya gitu loh. Mungkin kan ada gambaran nggak Bang? Bisa. Kalau untuk lemot itu nggak ada, karena pada saat open position. Nah, yang kedua itu adalah pada saat mereka itu trading spreadnya terlalu jauh. Spreadnya terlalu jauh. Nah, ini salah satu yang pernah aku pertanyakan ke co-founder lebih tepatnya. Ini kenapa kok bisa jauh banget gitu loh. Sedangkan yang aku trading sendiri itu cuma sampai sini doang gitu loh. Kok dia bisa sampai tinggi banget gitu ya kan. Mereka bilang itu alasannya untuk satu mungkin komisi broker, karena kan DNA itu tidak ada pemotongan komisi broker di sini. Terus yang kedua, mereka alasannya dari 200.000 member pada saat close kan mereka nggak mungkin belum bisa close-nya serempak bersamaan. Jadi mereka butuh waktu, jadi makanya kenapa ada spare lah disebut mereka gitu. Nah tapi Bang Wendy setelah gabung di sekitaran Agustus sampai dengan akhirnya DNA Pro ini disegel, sempat melakukan withdraw? Sempat melakukan beberapa kali withdraw. Oke, sampai akhirnya tidak bisa diakses? Yes. Dan bisa diakses itu tanggal 28 Januari ya. Pada saat itu kan sehari setelah disegel oleh Kemendak dan Barreskrim kantornya, lalu semuanya nggak bisa diakses. Kita sempat nanya, katanya ya karena dari pihak regulator minta semuanya diberhentikan dulu, alasannya itu. Sedangkan total kerugian yang sudah dialami Bang Wendy sampai sejauh ini dari awal join DNA Pro, kalau kita boleh tahu? Saya pribadi itu total 23 M. Nah Bang Wendy sendiri 23 M Bang, angkanya tidak sedikit. Ini termasuk juga adakah kerabat, keluarga, saudara yang ikut akhirnya di DNA Pro? Kalau dari dana yang aku kelola sendiri, dana pribadi dan keluarga. Oke, jadi sempat juga ya ada keluarga yang ikut di DNA Pro ini. Hingga kini Wendy sangat berharap agar uang yang telah diinvestasikan kepada DNA Pro dapat dikembalikan sebagai komitmen yang dijanjikan oleh platform robot trading tersebut.
Kisah pilu juga disampaikan oleh Angger, seorang karyawan swasta dengan pendapatan menengah ke bawah. Meski kerugian yang dialami hanya bernilai 9 juta rupiah, namun bagi Angger, uang tersebut sangatlah berarti untuk kelangsungan hidup bersama keluarga kecilnya. Mas Angger sempat menjadi anggota dari DNA Pro, betul? Iya, benar sekali. Sejak kapan Mas join DNA Saya Pro? kurang lebih sih tahun kemarin ya, kurang lebih Agustus atau September lah. Bulan Agustus, Iya, Agustus September. Tahun 2021. Tahun 2021 ya. Nah, Mas Angger mungkin bisa diceritakan awal mula tahu mengenai DNA Pro dari mana? Kemudian akhirnya tertarik untuk join bersama DNA Pro. Kebetulan saya punya teman ya kan. Dia emang sih nggak ngajak langsung gitu. Cuman tapi kalau dia update tuh kayak wah, jadi tergiur lah ya kan, dia bisa inilah dari keuntungan dari DNA Pro sendiri kan, dari hasil DNA Pro tuh bisa beli apa segala macam. Nah, saya juga tertarik dari situ. Kebetulan saya tanya-tanya dan akhirnya join sih, akhirnya saya berani untuk join. Mas Angger, kalau boleh kita tahu kerugian yang Mas Angger sudah rasakan sampai sejauh ini dari kasus DNA Pro ini berapa banyak? Sejauh ini sih saya total kerugian 9.900.000 sih. 9.900.000. Sempat melakukan withdraw juga sebelum akhirnya terblokir. Sempat withdraw. Akhirnya Mas Angger menyadari kalau ada yang tidak benar dalam proses investasi menggunakan robot trading DNA Pro ini dari mana? Nah ketika saya emang terlambat sih mungkin ya mengetahuinya. Saya tahu dari istri saya mengetahui bahwa robot trading ini lagi bermasalah gitu. Coba cepet di withdraw gitu untuk akunnya. Ketika saya udah mau coba withdraw emang udah terlambat sih Mbak itu. Jadi saya nggak bisa withdraw dan uang saya ketahan. Itu di jadi bulan apa Mas Angger? Dari semenjak Januari kalau nggak salah. Januari. Iya, ya? Januari. Januari sudah tidak bisa melakukan withdraw. Tapi Mas Angger tentunya ini menjadi pembelajaran tersendiri ya untuk Mas Angger. Selanjutnya dengan adanya kasus ini, dengan adanya peristiwa yang menimpa Mas Angger juga dan kerugian yang dirasakan, ingin ikut trading lagi Mas? Saya sih mikir-mikir sih, tapi gimana ya? Mikir-mikir sih, saya paling yang jelas-jelas aja lah Mbak. Akan investasi dengan satu yang jelas? Saya dagang aja lah Mbak. Dagang aja ya? Mencari penghasilan yang lebih pasti, dari usaha yang dilakukan secara dari jelas? secara jelas dan usaha sendiri gitu kan, ya kan? Iya, mungkin saran saya benar-benar di ini sih, kalau untuk apa ya, kayak semacam investasi segala macam ya, kita harus teliti dan jeli lagi nih, benar-benar jelas nih. Ini tuh benar-benar apa ya, legalitasnya segala macam, jadi kuat gitu untuk kita berinvestasi, jadi benar-benar aman gitu kalau untuk investasi ya. Dan jangan mudah tergiur sih dengan hal yang apa ya, dijanjikan apa sih, untung yang walaupun gak seberapa atau seberapa banyak gitu. Kita benar-benar harus kita lihat lagi sih, runut ini tuh dari mana hasilnya segala macam gitu sih paling. Sementara itu menurut Charles Situmorang, kuasa hukum yang ditunjuk oleh ratusan korban DNA Pro lainnya menyebutkan bahwa jumlah korban yang ada terus saja bertambah dan berasal dari berbagai kalangan. Oleh karena itu pihaknya berharap agar aparat penegak hukum dan pemerintah dapat mengembalikan anggaran milik para korban dari hasil penyitaan aset DNA Pro. Berdasarkan informasi dari para klien kita itu, mereka itu dijanjikan pertama bahwa DNA Pro ini legal, memiliki izin dan lain sebagainya. Kedua, melalui robot trading DNA Pro ini mereka akan mendapatkan passive income, minimal itu 1% per hari dan 5% per minggu, karena Sabtu Minggu robot tidak bisa melakukan aktivitas trading begitu. Jadi 2 bulan itu bisa sampai 20% begitu. Nah, ternyata kan faktanya tidak ada keuntungan, ternyata terus kemudian tidak ada jaminan keamanan terhadap investasi mereka, dan kesini ternyata bahkan ilegal begitu loh. Selain itu masih ada persoalan yang belum cukup jelas bagi Charles. Menurutnya, berdasarkan berita di sebuah media online terpercaya, platform robot trading ilegal DNA Pro ini telah diblokir
dan dinyatakan ilegal di bulan September 2021. Namun mengapa pada bulan Januari masih bisa beroperasi? Bahkan ada salah satu korban yang ditanganinya mengaku baru berinvestasi pada bulan Januari 2022. Berdasarkan informasi kan, jadi kita juga kan ada informasi nih Mbak. Di sini kan di pemberitaan ini melalui media online kan dijelaskan bahwa diblokir Bapepti DNA Pro Academy legal atau ilegal. Di sini pemberitaan ini sudah terbit di tanggal 28 September 2021. Bahkan di dalam pemberitaan ini juga dijelaskan bahwa ternyata Bapepti sejak Agustus sudah menyatakan dan sudah memblokir ini. Ya artinya kan seharusnya dengan diblokirnya oleh Bapepti sudah harus ada tindakan konkret atau tindakan preventif yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Harusnya korban tidak sekian banyak. Faktanya karena gini, di kita juga ada korban yang dia bergabung di Januari. Coba, dia bergabung di Januari, dia nggak tahu kan pemberitaan ini. Karena proses promosi, proses trading katanya masih berjalan. Nah dia melihat dari kawan-kawannya, oh saya masih profit. Kemudian dia menginvestasikan uangnya ke sana. Dan setelah dia menginvestasikan ke sana, dia langsung scam. Langsung sudah tidak bisa withdraw atau bahkan menarik yang diinvestasikan. Bahkan dia sekalipun belum pernah menerima uangnya kembali gitu loh. Nah, Januari 2022. Januari 2022 gitu loh. Nah, kalau seandainya kan gitu ya. Kalau seandainya ini dari awal langsung dilakukan tindakan preventif, kan itu meminimalisir korban yang berada di bulan Januari tadi gitu loh, Mbak. Pada dasarnya, modus penipuan yang digunakan oleh robot trading ilegal seperti DNA Pro dengan platform investasi berbasis judi seperti Binomo maupun Quotrex sama, khususnya dalam hal merekrut calon korban. Jika Binomo memanfaatkan sejumlah influencer sebagai afiliator, maka DNA Pro menggunakan artis, public figure maupun selebriti untuk mempromosikan produknya di masyarakat. Pandangan disampaikan oleh Profesor Renal Kasali, pakar ekonomi yang berulang kali mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati menginvestasikan uangnya pada platform-platform sejenis. Sebetulnya semuanya sama, semuanya ujungnya adalah penipuan dan kemudian menggunakan skema, kalau yang sekarang ini menggunakan skema Ponzi. Jadi semacam multi level, cuman kalau dulu multi level itu orang store uang nanti dapat uang. Kalau sekarang ini orang tidak perlu store uang datang ke sana, dia hanya pakai top up begitu saja, terus kemudian dia berharap berapa hari kemudian, tapi dia harus melakukan member get member, jadi harus bawa orang lain, mempengaruhi orang lain. Jadi persoalannya adalah mempengaruhi orang lain untuk sesuatu yang mereka tidak pahami. Itu yang terjadi sekarang. Nah, yang sebelumnya tentu saja ada orang yang dulunya adalah influencer, kalau sekarang pakai artis, ya. Nanti ada lagi tuh pakai guru, pakai orang-orang yang berada di komunitas yang banyak. Tapi ujungnya semua sama, yaitu penipuan, menjanjikan keuntungan yang lebih besar, barangnya tidak ada, hanya uang saja dilipat gandakan, dan skema Ponzi. Jadi ada orang lain yang datang bawa orang ini kemudian kasih uang yang pertama, tapi lama-lama skemanya itu akan roboh, tidak bisa membayar. Oke, nah Prof, ini kita bisa bilang kalau sederhananya, apakah ini bisa termasuk judi atau mungkin kemudian orang yang belum banyak memiliki pemahaman tentang trading sebenarnya seperti apa, Prof? Iya, sebetulnya kita harus menaruh harapan banyak di Kementerian Perdagangan, tetapi kelihatannya Bapepti itu tidak mempunyai orang-orang yang pandai menata ini. Karena di Bapepti itu bisa diatur sebetulnya, ya, asal dipahami dan diawasi dengan baik. Nah, kelihatannya ini kurang begitu. Nah, ada yang bentuknya adalah judi, ada yang bentuknya adalah penipuan. Jadi kalau judi itu memang sama seperti kita tebak-tebakan kan, tebak ini nanti dapat apa enggak begitu ya. Tetapi acuannya ada apa enggak? Kalau misalnya acuannya ada, misalnya sepak bola pertarungan, kan kita bisa tebak kan, ini MU lebih kuat dari Liverpool misalnya, atau Liverpool lebih kuat dari siapa. Kita bisa tebak-tebak yang diturunin siapa. Nah, probability kita untuk menang ada di situ. Tapi kalau penipuan itu tidak dikaitkan. Bahkan orang tidak tahu harga emas, harga komoditas dan sebagainya. Dia tidak tahu, harganya algoritma aja yang main begitu.
Dan begitu setiap kali kita main, pertama kali main kita bisa menang sehingga menimbulkan harapan, tapi setelah kita taruh uang lebih besar, uangnya hilang. Ya mereka menargetkan orang-orang yang pendatang baru. Jadi pendatang baru yang tidak biasa investasi. Kalau orang sudah biasa investasi pada jarak 1000 meter, ada orang telepon, kita sudah tahu nih bunyinya, ini penipu nih. Saya kemarin ditelepon orang, halo apa kabar? Langsung saya bilang, kamu penipu, saya bilang. Langsung saya tahu itu dia mancing kita untuk menjelaskan siapa kita dan siapa dia. Ya. Itu untuk orang yang berpengalaman. Tapi untuk orang yang tidak berpengalaman, dikasih istilah robot, dikasih istilah trading, dikasih istilah kripto dan lain sebagainya. Orang masuk begitu. Terus kemudian dijanjikan akan dapat sekitar 1% setiap hari. Setiap hari, ya, 20% setiap bulan. Tuh, bayangkan coba, itu kan orang menggiurkan kan. Padahal kita taruh uang di bank hanya dapat 2% per tahun. Tentu menggiurkan. Nah, orang-orang yang pemula ini makin hari uangnya banyak begitu. Uangnya banyak dan banyaknya karena dia sistem keluarga besar. Saya bisa ajak teman saya bisa jual rumah, saya bisa jual sesuatu lah dari komunitas saya bisa pinjam dari kelompok, saya bisa pinjam dari online, kan sekarang mudah. 5 menit juga uang sudah masuk. Ya, algoritma itu bisa menjadi baik untuk melayani kita. Misalnya kita mau naik kereta api, kita diketahui sebagai orang baik, maka kita dapat diskon. Kita sering bepergian, maka kita ini adalah orang yang sering patut diberikan diskon karena kita setia naik pesawat terbang dan sebagainya. Kita datang ke asuransi, kita ketahuan dengan cepat bahwa kita adalah orang yang jaga kesehatan kita. Bisa dibaca oleh algoritma. Tetapi algoritma juga bisa jadi jahat. Karena algoritma itu bisa dipakai untuk menjerat manusia. Algoritma itu bisa merebut pekerjaan manusia. Algoritma itu bisa dipakai di tangan orang jahat ya. Bisa dipakai untuk mengeruk kekayaan, seluruh kekayaan dari banyak orang. Bisa diambil. Nah, jadi kalau melihat seperti itu, maka yang pertama-tama orang harus sadar betul kalau mereka memberikan janji yang berlebihan, hampir dipastikan ini adalah penipuan. Ya orang biasanya ketika dapat untung diam, ketika kemudian dia mulai rugi, temannya mulai rugi, dia lihat kiri kanan, baru dia melapor. Karena malu juga kan, kalah itu malu loh. Jadi biasanya mereka baru mau melapor, oh saya tertipu. Baru dia laporkan serentak begitu. Dan banyak sekali yang tidak lapor. Sebelum DNA Pro itu sebenarnya sudah banyak. Jadi kita kalau dengar percakapan orang datang ke saya, nih begini Prof, saya cara nyari duitnya nih. Ini nggak susah-susah, caranya begini aja setiap hari. Saya bilang, ini bohong, ini penipuan. Dia bilang enggak, malah dia dapat banyak sekali orang. Seminggu kemudian dia bilang, duit saya nggak keluar, berapa kamu di situ? 1 miliar. Kok banyak sekali? Saya bilang, ya karena kemarin saya setiap minggu dapat $100 katanya. Jadi lama-lama dia taruh uang lebih banyak dan hilang. Itu sudah kejadian dari tahun 2020 pertengahan sudah terjadi. Oke, jadi sebenarnya ini bukan produk baru ya Prof? Nama yang DNA Pro ini namanya baru kita dengar. Ya. Ya. Tapi nama-nama lain itu sudah banyak sekali. Oke, nah Prof, kembali ke kasus DNA Pro. Dia menggunakan influencernya public figure. Kita tahu mungkin harganya juga tidak murah. Tidak murah ya. Nah, dari mana DNA Pro ini kemudian memutar uangnya untuk kemudian bisa menggunakan influencer ini? Mereka pasti memodali. Yang kedua, kalau kita dengar mereka dapat 100 miliar lebih, itu yang sudah diumumkan. Dugaan saya itu biasanya sekitar 20 kalinya. Jadi katakanlah kalau 100 miliar mungkin 20 kalinya, Anda hitung aja jadi berapa miliar begitu ya, uang yang ada. Jadi kalau mengeluarkan bayar influencer satu orang katakanlah 1 miliar kecil lah. Ya, saya dengar rata-rata kan dapatnya 600 juta sampai 1 miliar itu per orang dapatnya. Dan mereka kan bawa orang lagi. Jadi diperkirakan satu orang itu bisa mendapatkan sekitar 20 sampai 40 miliar orang yang akan menjadi customer mereka. Bedanya mereka itu adalah aktor yang influencer sebelumnya. Mereka terlibat, mereka menjadi yang disebut afiliator gitu ya. Kalau yang sekarang kelihatannya mereka hanya menjadi model iklan, menjadi endorser, ngomong sama orang, dan karena mereka dapat bayaran, mereka bilang, saya juga mau ikut iseng lah begitu, karena uangnya lebih kan. Jadi mereka juga korban saya kira. Karena di Indonesia masih banyak orang investasi karena lihat artis, lihat orang. Ya, padahal kalau kita investasi kita tidak boleh invest karena lihat artis, lihat kripto kemarin yang artis. Mau itu Kim Kardashian aja banyak yang rugi begitu ya. Jadi tidak bisa orang membeli atau invest tuh karena artis. Artis itu misalnya kalau dia ngomong tentang kecantikan, dia cantik, bolehlah kita ikuti.
Tapi kalau investasi jangan, bukan keahlian mereka. Oke, ya pemirsa, fakta menunjukkan bahwa ternyata sejumlah korban ini akhirnya tergiur untuk ikut dalam investasi robot trading DNA Pro karena diiming-imingi profit yang cukup besar yang bisa didapatkan dengan waktu yang cepat dan dengan mudah. Namun, pengamat ekonomi Profesor Renat Kasali kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati terhadap tawaran investasi yang banyak kemudian mengarah pada kasus-kasus penipuan yang bisa menyebabkan kerugian di tengah masyarakat. Tentunya kita akan tunggu bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap dugaan kasus investasi ilegal robot trading DNA Pro. Dan tentunya pemirsa, Anda perlu tetap berhati-hati dan mewaspadai setiap bentuk investasi yang ditawarkan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.